Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat pada saat ini. Baiklah, di sini saya Yosi Stefani Pratiwi akan membahas metodologi studi Islam bab 2 yang berjudul Kebutuhan Manusia Terhadap Agama. Pertama, pengertian agama. Apa yang dimaksud dengan agama? Secara sederhana, agama dapat dilihat dari dua sudut pandang secara bahasa, yaitu etimologis dan istilah terminologis. Mengartikan agama dari sudut pandang secara bahasa lebih mudah daripada mengartikan agama dari sudut pandang istilah. Mengapa? Karena pengertian agama dari sudut istilah sudah mengandung muatan subjektivitas dari orang yang mengartikannya. Atas dasar ini, maka tidak heran jika muncul beberapa ahli yang tidak tertarik mendefinisikan agama. Misalnya, berusaha mengumpulkan semua definisi yang pernah dibuat orang tentang agama. Tak kurang dari 48 teori. Selanjutnya, Mufti Ali pernah mengatakan barangkali tidak ada yang paling sulit diberi pengertian dan definisi lain dari kata agama. Pernyataan ini dapat dilihat ada 3 alasan. Yang pertama, bahwa pengalaman agama adalah soal batini, subjektif, dan sangat individualis sifatnya. Yang kedua, agama barangkali tidak ada orang yang begitu bersemangat dan emosional daripada orang yang membicarakan agama. Karena itu, setiap pembahasan tentang arti agama selalu ada emosi yang merekat jelas sehingga kata agama itu sulit didefinisikan. Yang ketiga, konsepsi tentang agama dipengaruhi oleh tujuan dari orang yang memberikan definisi tersebut. Dari uraian tersebut, di sini saya akan menjelaskan pengertian agama dari segi bahasa. Apa sih pengertian agama dari segi bahasa? Pengertian agama dari segi bahasa dapat kita ikuti antara lain uraian yang diberikan Harun Nasution. Menurutnya, dalam masyarakat Indonesia selain dari kata agama dikenal pula dari kata din dari bahasa Arab dan kata religi dalam bahasa Eropa. Menurutnya, agama berasal dari bahasa Sanskrit. Menurut satu pendapat, demikian Harun Nasution mengatakan, kata itu tersusun dari 2 kata. Yang pertama a berarti tidak dan gam berarti pergi. Jadi, agama artinya tidak pergi, tetap di tempat, diwarisi secara turun-temurun. Hal demikian menunjuki pada salah satu sifat agama, yaitu diwarisi secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi yang lain. Selanjutnya, ada lagi yang berpendapat bahwa agama berarti teks atau kitab suci, dan agama-agama memang mempunyai kitab-kitab suci. Selanjutnya dikatakan lagi bahwa agama berarti tuntunan. Pengertian ini tampak menggambarkan salah satu fungsi agama sebagai turunan bagi kehidupan manusia. Dan selanjutnya, din dalam bahasa Smith berarti undang-undang atau hukum. Dalam bahasa Arab, kita mengandung arti menguasai, menundukkan, patuh, utang, balasan, dan kebiasaan. Pengertian ini juga sejalan dengan kandungan agama yang di dalamnya terdapat peraturan-peraturan yang merupakan hukum yang harus kita patuhi dan pengaturan yang harus kita taati. Setelah kita membahas din dan di sini adapun religi berasal dari bahasa Latin. Menurut satu pendapat demikian, Harun Nasution mengatakan bahwa asal kata religi adalah religere, yang berarti mengandung arti membaca atau mengumpulkan. Pengertian itu juga mengandung sisi dari sejalan dengan agama yang mengandung kumpulan cara-cara mengerti kepada Tuhan yang terkumpul dalam kitab suci yang harus dibaca. Tetapi ada juga menurut pendapat lain, kata itu berasal dari kata religare yang berarti mengikat. Dalam agama selanjutnya terdapat pula ikatan antara roh manusia dengan Tuhan. Dan agama lebih lanjut lagi memang mengikat
dengan Tuhan. Dan dari beberapa definisi tersebut yang sudah saya paparkan tadi, Harun Nasution menyimpulkan bahwa intisari yang terkandung dalam istilah-istilah tersebut adalah ikatan. Agama memang mengandung arti ikatan yang harus dipegang oleh setiap manusia. Dan adapun pengertian agama secara istilah adalah dapat dikemukakan sebagai berikut. Elizabeth Nottingham dalam bukunya Agama dan Masyarakat berikut berpendapat bahwa agama adalah gejala yang begitu sering terdapat di mana-mana sehingga sedikit membantu usaha-usaha kita untuk abstraksi ilmiah. Lebih lanjut lagi, Nottingham mengatakan bahwa agama berkaitan dengan usaha-usaha manusia untuk mengukur dalamnya makna dari keberadaannya sendiri dan keberadaan alam semesta. Agama telah menimbulkan banyak khayalan yang paling luar biasa dan juga digunakan untuk membenarkan kejamaan orang yang luar biasa terhadap orang lain. Agama juga dapat membangkitkan kebahagiaan batin yang paling sempurna dan juga perasaan takut dan ngeri. Sementara itu, Durkheim mengatakan bahwa agama adalah pantulan dari solidaritas sosial. Bahkan kalau dikaji katanya Tuhan itu sebenarnya adalah penciptaan masyarakat. Pengertian agama yang dikutip di atas sudah pasti tidak akan mendapatkan kesepakatan dan hal ini sudah dapat diduga sebelumnya karena sebagaimana dikatakan di atas bahwa kita sulit sekali bahkan mustahil dapat menjumpai definisi agama dan diterima semua pihak. Definisi agama tersebut datang dari kaum sosiologi yang mendefinisikan agama yang bertolak titik belakang dari agama yang dipraktikkan, dihayati, dan diamalkan dalam masyarakat. Definisi agama yang mereka bangun bertolak dari bentuk forma yang tampak dari agama dan bukan dari substansi yang merupakan inti. Kaum sosiologi mendefinisikan agama dari kenyataannya yang bersifat lahiriah dan bukan dari aspek batiniah. Ada juga pengertian agama yang dapat diangkat dari apa yang dipraktikkan oleh kaum-kaum perlu disikapi dengan kritis dan hati-hati. Berkenaan dengan ini, Taufik Abdullah misalnya telah mengkritik pendapat Durkheim tentang agama sebagai disebutkan di atas. Taufik Abdullah dalam hal ini, beliau barangkali tidak perlu saya tolak sampai sini. Ya, Durkheim sampai pada kesimpulan tersebut ia hanya meneliti agama melalui tulisan-tulisan para pengembara misionaris dari kehidupan keagamaan pada suku-suku aborigin di Australia yang dianggapnya paling murni. Sementara itu, Elizabeth Nottingham yang pendapatnya tersebut tampak lebih menunjukkan pada realitas objektif, yaitu bahwa ia melihat pada dasarnya agama itu bertujuan mengangkat harkat dan martabat manusia dengan cara memberikan suasana batin yang nyaman dan menyejukkan. Tapi agama juga kadang digunakan salah oleh penganutannya untuk tujuan-tujuan yang sangat merugikan orang lain. Contohnya, salah satu contohnya yaitu kita kayak menganut ajaran-ajaran sesat. Selanjutnya, karena demikian banyaknya definisi tentang agama yang dikemukakan oleh para ahli, Harun Nasution mengatakan bahwa dapat diberi pendapat sebagai berikut. Yang pertama, pengakuan terhadap adanya hubungan manusia, kekuatan gaib yang menguasai manusia. Yang kedua, pengakuan terhadapnya adanya kekuatan gaib yang menguasai manusia. Yang ketiga, mengikatnya diri pada suatu bentuk hidup yang mengandung pengakuan pada sumber yang berada di luar diri manusia yang mempengaruhi perbuatan-perbuatan manusia. Yang keempat, kepercayaan pada suatu kekuatan gaib yang menimbulkan cara hidup tertentu. Yang kelima, suatu sistem tingkah laku yang berasal dari kekuatan gaib. Yang keenam, pengakuan terhadap adanya kewajiban-kewajiban yang diyakini bersumber pada kekuatan gaib. Yang ketujuh,
Pemujaan terhadap kekuatan gaib yang timbul dari perasaan lemah dan perasaan takut, kekuatan misterius yang terdapat dalam alam sekitar manusia. Yang kedelapan, ajaran manusia yang dilakukan Tuhan kepada Rasul. Dari beberapa definisi tersebut, kita dapat menjumpai 4 unsur yang menjadi karakteristik agama sebagai berikut. Yang pertama, unsur kepercayaan terhadap kekuatan gaib. Yang kedua, unsur kepercayaan bahwa kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia ini dan di akhirat nanti tergantung adanya berhubungan yang baik dengan kekuatan gaib yang dimaksud. Yang ketiga, unsur respon yang bersifat emosional dari manusia, mengambil bentuk rasa takut seperti yang terdapat pada agama primitif atau perasaan cinta seperti terhadap pada agama-agama monoteisme. Yang keempat, unsur paham adanya kudus dan suci dalam bentuk kekuatan gaib dan bentuk suci yang mengandung ajaran-ajaran agama yang bersangkutan seperti tempat-tempat tertentu, peralatan untuk menyelenggarakan upacara dan sebagainya. Dan itulah keempat unsur yang bisa kita jumpai dari karakteristik agama yang telah saya sampaikan tadi. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazaituni watturi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaysa Allahu biahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah.